Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual topik 2 pembelajaran berdiferensiasi. Kami mendapatkan bagian yaitu lingkungan belajar. Anggota kelompok kami yaitu ada Andif Yuslianto, Lukman Nuriza, Raihanun Fadila, Siti Nurhazizah, dan Tias Nurrahma. Instruksi penugasan. Pada sesi ini, Anda dan kelompok diminta untuk membuat diferensiasi pada pilihan aspek konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Anda boleh memilih salah satu aspek atau menggabungkan beberapa aspek. Tugas boleh dibuat dalam bentuk video, meme, infografis, atau ilustrasi, kemudian diunggah di platform media sosial atau website. Buat sekreatif mungkin. Selanjutnya, pada lingkungan belajar ini adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar, yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual oleh Suprayogi tahun 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar dapat mengoptimalkan kondisi kelas secara fisik maupun psikologis. Terdapat 3 diferensiasi lingkungan belajar. Yang pertama, diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Yang kedua, diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan minat peserta didik. Yang ketiga, diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan gaya belajar. Sebagai contoh penerapan diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan kesiapan belajar, yaitu guru membagi ruangan menjadi 3 kelompok sesuai dengan kesiapan belajar masing-masing peserta didik dalam pembelajaran puisi. Setelah penjelasan awal, guru mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kesiapan mereka, kemudian meminta mereka untuk pergi ke sentra belajarnya masing-masing. Di setiap sentra, guru sudah harus menyiapkan materi puisi sesuai dengan kesiapan belajarnya. Yang pertama, sentra 1. Untuk peserta didik dengan kesiapan belajar awal. Sentra 2. Untuk peserta didik dengan kesiapan belajar menengah. Dan sentra 3. Untuk peserta didik dengan kesiapan belajar lanjutan. Selanjutnya, contoh penerapan diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan minat peserta didik. Pembagian sentra atau pojok belajar berdasarkan minat. Seperti misalnya pada pembelajaran puisi, guru membagi sentra berdasarkan yang pertama, sentra 1. Untuk peserta didik yang menyukai teknologi disediakan komputer atau tablet untuk membuat infografis atau mendengarkan rekaman audio mengenai puisi yang mereka sukai. Yang kedua, sentra 2. Untuk peserta didik yang gemar membaca disediakan perpustakaan mini dengan buku-buku yang kumpulan puisi, teknik membaca puisi, analisis puisi, dan yang terakhir, sentra 3. Untuk peserta didik yang menyukai seni disediakan berbagai media seni untuk menginterpretasikan tulisan dalam bentuk karya seni. Misalnya, musikalisasi puisi sebagai media ekspresi diri. Selanjutnya, contoh penerapan diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan minat gaya belajar. Ruang kelas dikondisikan dengan menyediakan tempat duduk yang menghadap jendela untuk peserta didik yang mudah teralih oleh gerakan temannya. Karpet dan sofa dapat dipilih peserta didik yang membutuhkan ruang untuk bergerak. Peserta didik yang mudah teralihkan oleh suara sekitarnya diizinkan menggunakan headphone. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia bab puisi, misalnya, ruang kelas disesuaikan dengan yang pertama, meminta peserta didik keluar kelas untuk mencari inspirasi dalam membuat puisi bagi peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Kemudian, yang kedua, menyediakan poster, infografis, atau gambar sebagai sumber inspirasi membuat tema puisi untuk peserta didik dengan gaya belajar visual.
Dan yang terakhir, menyediakan lagu, film dengan musik, dan kelompok diskusi untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori dalam rangkaian kreatif memproduksi puisi. Simpulan lingkungan belajar pada pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, guru membuat suasana kelas menjadi setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Yang kedua, guru merekayasa suasana belajar yang nyaman dengan peserta didik dapat mengerjakan di mana saja, asalkan tetap ada batasan dengan cara menyarankan dan mengarahkan peserta didik. Yang ketiga, guru memberikan kebijakan kepada peserta didik untuk berkelompok dengan tetap saling menghargai antar anggota kelompok selama proses pembelajaran. Sekian pemaparan dari kelompok 4 mengenai lingkungan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.